Halo Sobat Movie semuanya, balik lagi di channel MC21. Film Spider-Man No Way Home yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans setelah dirilis minggu lalu. Tentu saja superhero raba-raba tersebut diperankan oleh Tom Holland yang katanya memiliki karakter paling dekat dengan aslinya. Hey Parker. My God, Eddie. Berbicara soal pemeran Spider-Man, mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya kenapa Spider-Man sering ganti pemeran sampai ada 3 aktor. Dan ceritanya pun selalu berbeda-beda. Apa alasannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita telah merangkum alasan kenapa Spider-Man bisa diperankan sampai 3 aktor, dan ceritanya pun selalu reboot dari sequel pertamanya yang diperankan oleh Tobey Maguire. Magic! More magic! Magic with a kick! Magic with a... Awal tahun 2000 merupakan dimulainya era blockbuster superhero, dan Bradley Neighbor Spider-Man versi Tobey Maguire menjadi salah satu superhero ikonik yang menjadi favorit para fans. Sampai-sampai pesona dari superhero Spider-Man versi Tobey Maguire ini mengalahkan pesona dari superhero lainnya. Lalu, kenapa pemeran Spider-Man malah diganti hingga ada 3 aktor? Not everyone is meant to make a difference, but for me, the choice to live an ordinary life. Perlu kita ketahui bahwa setiap film itu memiliki permasalahan. Begitu juga film Spider-Man. Sebagai contoh, Spider-Man 3 banyak mendapat penilaian buruk dari para kritikus dan para fans. Spider-Man 3 dinilai memiliki plot yang terlalu padat seperti Spider-Man melawan 3 musuh sekaligus, yaitu Green Goblin, Sandman, dan juga Venom. Belum lagi cerita segitiga rumit dengan Gwen dan adegan-adegan lain yang terlalu dipaksakan. Meskipun begitu, uang tetap berbicara bahwa pendapatan Spider-Man 3 tetap tinggi. Sehingga sang sutradara Sam Raimi sudah ancang-ancang mengerjakan sequel keempat, bahkan telah menyiapkan para pemeran dan jadwal rilisnya. Namun, setelah Raimi dan penulis berusaha menyusun cerita, mereka tidak mendapatkan plot cerita yang apik, sehingga membuat mereka sangat tidak puas. Hingga akhirnya, Raimi sadar bahwa tenggang waktu rilis di tahun 2011 tidak dapat tercapai, dan dia pun untuk memutuskan mundur dari kursi sutradara. Peter! What are you doing? No! Akhirnya, Sony Pictures memutuskan untuk memulai kembali waralaba Spider-Man dari awal lagi. Dan akhirnya muncul seri The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Oh, come on! Hey, wait, come back here! Gotcha! Konsep dari film The Amazing Spider-Man ini jelas adalah reboot dari film pendahulunya, yang artinya bahwa film Amazing Spider-Man ini dimulai dari nol lagi. Termasuk dari pemeran, karakter, dan plot ceritanya pun berbeda dari seri-seri sebelumnya. Film yang diperankan oleh Andrew Garfield ini dengan mengembalikan konsep Spider-Man sebagai anak SMA. Tetapi ada perubahan yang signifikan dari plot pendahulunya. Itu dari karakter kepribadian Peter Parker yang berubah sangat drastis. Kalau dari versi Tobey Maguire, Peter Parker adalah seorang pria yang culun dan pemalu. Namun Peter Parker berubah menjadi seorang yang keren dan penuh karisma di film yang diperankan oleh Andrew Garfield. Menurut Sony Pictures, karakter Andrew sudah sesuai dengan karakter Spider-Man. Ditambah lagi adanya chemistry yang baik dengan Emma Stone yang berperan sebagai Gwen. Akan tetapi, kenyataannya seri Amazing Spider-Man tidak cukup memuaskan dan menuai jauh lebih banyak kritikan yang menyoroti perubahan plot dan karakternya. Seperti yang saya katakan tadi, sosok Peter Parker yang telah lama dikenal sebagai sosok yang cupu diubah menjadi sosok yang terlalu keren. Jadi karakter Peter Parker yang diperankan oleh Andrew Garfield jauh dari karakter Peter Parker yang sebenarnya. Selain itu banyak sekali plot yang membingungkan, seperti musuh yang terlalu banyak, dan juga kematian Gwen Stacy yang seharusnya menjadi penopang film tersebut. Hal tersebut mengakibatkan film The Amazing Spider-Man dianggap sebagai film Spider-Man terburuk dari keseluruhan film yang telah dimainkan. Di saat yang sama, Marvel Cinematic Universe mencoba mengambil keuntungan dari polemik Sony Pictures tentang karakter Spider-Man tersebut. Ditambah saat itu Marvel sedang berkembang pesat dengan filmnya mulai dari Iron Man hingga Avengers 2012. Akhirnya pihak Marvel Cinematic Universe benar-benar ingin memasukkan karakter Spider-Man agar bisa bergabung ke dalam film mereka. Pihak Marvel pun meminjam karakter Spider-Man pada Sony Pictures untuk digabungkan dalam film Avengers dan menjadi salah satu anggota Avengers. Dengan tampilan Spider-Man yang berbeda dan karakter Peter Parker yang lebih muda dan agresif. Whip grenade! Throw
web. Go. Tom Holland muncul dengan usia yang masih belia, yaitu 19 tahun, dengan karakter yang sangat sesuai dan mirip dengan Spider-Man versi asli komik. Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland diperkenalkan debutnya sebagai bintang tamu di film Captain America Civil War. Hal tersebut merupakan sebuah ide yang bagus dan menguntungkan untuk menaikkan reputasi dari Spider-Man itu sendiri. Plot seperti itulah yang akhirnya mendapatkan respon positif dari para fans dan bahkan dari para kritikus. Sehingga wajar jika rating Spider-Man versi Tom Holland mendapatkan rating yang sangat bagus. They just kind of helped me focus. On the roof! Itulah beberapa alasan kenapa Spider-Man bisa memiliki 3 karakter yang berbeda. Di awal tahun 2000-an memang film Spider-Man sedang berada dalam top film populer, di mana film tersebut paling sering ditonton oleh banyak orang. Namun, deadline dan waktu yang terburu-buru dari pembuatan lanjutan film tersebut mengakibatkan cerita dari film Spider-Man menjadi kurang memuaskan. Ditambah kemunculan seri baru dari film Amazing Spider-Man yang sangat jauh dari plot pendahulunya. Come on, Peter Tingle. Oke ya Sobat Mupi, mungkin segitu dulu pembahasannya. Menurut kalian karakter mana yang paling cocok memerankan Spider-Man? Kalau menurut saya, Tom Holland sudah sangat mendekati karakter Spider-Man yang hampir mirip dengan seri komiknya. Ditambah pribadi Spider-Man dibuat jenaka seakan ada ketegangan yang dibalut dengan humor. Jika kalian memiliki pendapat atau saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa di next video.